sahabat-sahabat semuanya, kakak-kakak saya yang ada di sini semua yang hadir. Terima kasih atas kesediaannya, kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kita di acara Great Sale Berbagi. Nah, nanti kita akan mendengarkan diskusi dan sharing dari Pak Joko Setio dan kemudian dari Mbak Ade. Nanti akan dipandu oleh moderator kita yang keren banget, Bapak Lumumba Sirait. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Lumumba. Baik, kita ini dulu akan sharing ya, Bu Dian. Bisa minta tolong sharing untuk ininya, agendanya? Oke, bentar. Sebentar. Dan di Great Sale ini ada Bu Dian Ediana yang luar biasa support habis semua desain-desain presentasi untuk acara kita hari ini. Tepuk tangan buat Bu Dian dong. Keren. Jadi bapak-bapak nih nanti ini kalau nggak salah dan kebenarannya acara hari ini akan kita lakukan rutin 1 bulan sekali ya. Begitu ya Pak Lumumba dan Mbak Endang ya? Ya. Pak Hafid ya? Tergantung pembicaraan. Insya Allah. Insya Allah. Ada Pak Hafid di sini, ada Mbak Endang selaku Great Sale, ada Pak Sentot juga. Mohon maaf Pak Sentot sedang bermasalah dengan audionya. Jadi masih bermasalah dengan audionya. Oke. Nah, hari ini kita akan bersenang-senang, seru, santai. Acaranya nggak yang formal-formal banget, nggak. Jadi kita nanti dipandu oleh Pak Lumumba akan mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Joko dan Mbak Ade. Ini bagaimana membuat sebuah tips bagaimana memulai usaha dengan klinik medika keluarga. Kemudian Mbak Ade ada hidroponik Kebun Wangi. Tadi saya sudah opening, kemudian nanti ada opening speech dari Ketua Great Sale, mungkin akan diwakili oleh Ibu Dian, karena Pak Sentot sedang berhalangan dengan tools-nya. Kemudian nanti ada sesi sharing dengan Pak Joko, waktunya 40 menit sudah dengan tanya jawab, nanti dipandu oleh Pak Lumumba. Sesinya talk show gitu ya, jadi seru-seruan di pemaparan dulu, nanti akan talk show oleh Pak Lumumba. Kemudian Bu Ade juga akan menyampaikan tentang hidroponik Kebun Wangi. Wah, kebunnya aja wangi, gimana Bu Adenya ya? Penasaran nih kita, gimana kebunnya bisa wangi gitu. Keren banget kan? Seru ini gitu kan. Aduh, nanti ada Pak Awal gitu. Kalau wangi-wanginya Bu Ade khusus untuk Pak Awal saja. Oke, kemudian nanti kita akan segera recap semuanya di resum oleh Pak Lumumba untuk kita bawa manfaatnya untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Siapa tahu nih setelah acara hari ini kakak-kakak semua, wah pengen dong kayak Pak Joko, wah pengen dong kayak Wade gitu. Monggo, nanti silakan hubungi beliau-beliaunya. Jangan saya ya, saya belum berpengalaman di Kebun Wangi. Oke, kemudian terakhir jangan lupa kita akan berfoto bersama. Kemudian sesi akan closing dan kita tutup acara kita hari ini insya Allah pukul 12 tepat, sehingga teman-teman, sahabat semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, kakak-kakak semua dapat melaksanakan aktivitas selanjutnya dan beribadah. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Dian. Kemudian next untuk tata acaranya, Bu Dian. Ya, oke, keren loh ini Great Sale. Saya bangga berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semua senior leader yang ada di sini. Info tata cara kita hari ini adalah webinar ini akan direkam untuk kebutuhan dokumentasi. Jadi insya Allah kita tuh pengen memiliki sesuatu nih di Great Sale ini. Jadi nanti pengennya ya kita punya YouTube juga, YouTube Great Sale untuk mendokumentasikan acara-acara kita yang kita selenggarakan sehingga baik teman-teman kita sendiri maupun publik dapat menikmatinya gitu kan. Jadi karena ini kan ilmu-ilmu yang penting yang memang bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian mohon posisi setting video diaktifkan jika memang tidak ada halangan dengan tools-nya, dengan internetnya. Alangkah baiknya video diaktifkan karena bicara tentang offline dan online itu sama aja. Kita pengen bertatap muka. Jadi kalau Pak Joko sama Bu Ade nanti sharing, diskusi, kita pengen gitu ya ngelihat gitu, oh wajah-wajah bapak-bapak saya sekarang sehat semuanya, ibu-ibu juga sehat semuanya. Jadi silahkan, tapi kalau memang tidak dapat
mengaktifkan videonya karena bandwidth atau apapun, monggo, silakan. Yang terbaik saja buat Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian mikrofon dalam posisi mute dibuka pada sesi tanya jawab. Nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian jika ingin bertanya silakan klik icon raise hand atau boleh di Zoom chat nih, pertanyaan dan komentar dapat disampaikan dalam feature chat yang ada di Zoom chat kita. Di CloudX chat kita, maaf. Jadi nanti insya Allah Bu Dian dan saya sebagai co-host akan mencoba melihat-lihat nih apa saja pertanyaan-pertanyaan Bapak, kemudian kami akan mencoba mengingatkan ke Pak Lumumba, dan Pak Lumumba juga mungkin nanti juga akan melihat Zoom chat. Jadi hari ini kita akan bersenang-senang bersama-sama di acara Gritsel Berbagi. Yeay! Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut kedatangan Pak Lumumba sebagai seorang moderator kita hari ini yang akan mendampingi kita selama sesi hari ini dari pagi sampai siang nanti, akan berdiskusi langsung dengan Pak De Joko dan Bu Ade, karena Pak Lumumba nih kalau bertanya tuh keren banget loh, pertanyaan-pertanyaannya nih membuat kita penasaran, membuat kita Pak De Joko merasa dikejar-kejar nih gitu. Jadi menggali lebih dalam apa saja sih yang akan disampaikan oleh pemateri kita hari ini, narasumber kita hari ini. Jadi please stay fokus dan pay attention di acara kita hari ini karena manfaatnya akan banyak sekali. Terima kasih. Kita langsung berikan mic-nya ke Pak Lumumba Sirait. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Nuning. Mungkin sedikit ralat. Sambutan dulu dari Gritsel Mbak Nuning. Oh iya benar. Masya Allah, aku jadi lupa. Betul. Oke, terima kasih Pak Lumumba. Sebelumnya karena Pak Sentot masih berhalangan ya, Pak Lum ya? Pak Sentot, dengar Pak? Videonya ada tapi. Videonya ada? Pak Sentot masih mute. Masih di mute kah? Oh iya masih di mute. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Pak Lumba terima kasih loh, saya kok jadi lupa. Itu udah. Pak Sentot sudah? Sudah di-unmute sih. Sudah. Pak Sentot? Suaranya ada? Sudah. Ada Pak, ada. Sudah. Ada Pak, bagus, mantap. Alhamdulillah, Bu Dian. Kita kembalikan ke Pak Sentot kalau begitu ya, Bu Dian. Sudah. Yes. Oke, kami ini punya grup kecil ya, kakak-kakak semuanya. Jadi kita saling berkoordinasi nih kalau ada apa-apa saling support gitu ya. Seperti hari ini, Pak Lumba juga mensupport saya, mengingatkan saya karena kelewat acara satunya sambutan. Baik, kita langsung berikan mic-nya kepada Pak Sentot Pesat untuk memberikan arahan, memberikan informasi terkait Gritsel Berbagi ini dan bagaimana Gritsel Berbagi ini menjadi suatu program dari Gritsel yang akan berkelanjutan, gitu ya. Silakan Pak Sentot. Ya, terima kasih Mbak Nuning. Keluar suaranya sekarang ya. Alhamdulillah, keluar. Meskipun videonya saya nggak bisa lihat, tapi nggak apa-apa. Yang penting suara keluar. Aman Pak, Oke. aman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya banggakan dan cintai rekan-rekan Gritsel, yang saya hormati rekan Pisel yang saat ini sedang menjalani masa MPP, meskipun sekarang MPP-nya agak lama ya, 3-5 tahun sekarang ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara Gritsel Berbagi. Terima kasih dan selamat datang pada acara Gritsel Berbagi, suatu acara tatap muka secara virtual yang baru pertama kali di-launching oleh Gritsel dalam rangka untuk berbagi atau sharing pengalaman antar member maupun calon member dengan tujuan untuk saling berbagi dari member Gritsel yang sudah berpengalaman dan teruji. Nanti bisa juga akan disampaikan dari pihak luar. Sehingga bagi rekan yang berminat
tidak akan buta sama sekali ya, karena sudah ada rekan-rekan yang berpengalaman. Setelah kita pensiun, menurut Gritzel nih ya, ada bidang yang bisa kita geluti untuk kita terus beraktivitas. Yaitu 6 bidang itu adalah bidang finansial atau investor, bisnis, hobi, atau bekerja lagi, aktivitas sosial atau agama, atau ada yang memilih di rumah saja, atau dengan keluarga. Tapi pada pagi hari ini, Gritzel Berbagi akan membahas dalam bidang bisnis. Jadi dari 6 itu, pagi ini kita akan mencoba masuk ke bidang bisnis, yaitu memulai usaha klinik dan bertani hidroponik. Topik ini saat ini diambil berdasarkan keputusan pengurus. Jadi untuk tahap awal ini, topiknya diambil berdasarkan keputusan pengurus. Namun, sesi berikutnya, topik yang akan dibahas adalah berdasarkan masukan dari member atau calon member, dan tidak selalu bidang bisnis ya, mengacu kepada 6 bidang tadi. Tujuannya supaya acara ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan audiens, dan itu sangat dibutuhkan masukan dan inputan dari peserta sekalian yang dapat dikirimkan ke Budian. Jadi kalau ada masukan-masukan, silakan nanti dikirimkan masukan melalui Budian. Nanti setelah itu kita akan menseleksi mana yang kita tayangkan berikutnya. Kami juga mengundang kepada audiens, kalau ada yang sharing sesuatu dan bersedia menjadi pemateri, silakan sekali lagi menghubungi Budian yang nantinya akan kita buatkan schedule untuk menjadi pemateri. Jadi ini yang pemateri tidak berasal dari Gritzel. Kami juga mengundang pada rekan-rekan yang calon MPP ini yang kira-kira sudah pengalaman, silakan kalau mau berbagi di sini. Nah, ini sedikit saran bagi yang ingin tertarik untuk berbisnis ya. Kalau berbisnis, untuk tidak menyerahkan pada orang lain, atau dengan kata lain sebagai investor. Tapi harus dilakukan sendiri. Karena kalau ada hanya menyerahkan bisnis, uang kepada orang lain, untuk dijalankan, maka akan terjebak pada bisnis namanya bisnis tarsok. Ya, saya bilang ini bisnis tarsok. Artinya pada saat Anda menagih keuntungan atau uang Anda, jawabannya bentar-bentar atau besok-besok, alias tarsok. Rencananya acara ini akan dimasukkan ke dalam YouTube. Dengan maksud apabila ada member atau calon member yang belum sempat bergabung, mungkin bisa melihat acara melalui YouTube. Itu idenya. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Primadi yang telah memberikan ide sekaligus meminjamkan linknya sehingga acara ini bisa terlaksana. Jadi ide pertama kali ini keluar dari Pak Prim gitu. Mana kalau Gritzel membuat acara seperti ini. Dan sekaligus beliau meminjamkan linknya. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Adika. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri, Pak Joko dan Pak Ibu Ade, kemudian moderator, Pak Lumumba, MC, Mbak Nuning, kemudian tim penyiapan materi, host acara ini sehingga acara dapat terlaksana. Akhir kata, apabila ada kata atau perbuatan yang belum berkenan dengan diselenggarakannya acara ini, kami mohon maaf untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicaranya agak terbata-bata, malumlah sudah manulah ya. Makasih. Kembalikan ke Mbak Nuning lagi. Siap, terima kasih Pak Sentot. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa bersama sehingga lancar semuanya nih internetnya Pak Sentot dan device-nya ya. Terima kasih Pak Sentot untuk arahan dan bimbingannya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Sentot, program ini Gritzel Berbagi akan rutin diselenggarakan kemungkinan insya Allah 1 bulan sekali dengan 6 bidang tadi yang akan dicarikan narasumbernya. Dan tidak tertutup kemungkinan Bapak dan Ibu semuanya, kakak-kakak saya di sini semuanya, bisa jadi suatu saat kita juga akan mengundang pembicara dari eksternal untuk memberikan sharing atau mereka juga berbagi mungkin terkait tips bisnisnya atau mungkin memotivasi kita juga untuk masih tetap berkarya. Karena sebenarnya kalau saya belajar dari sahabat-sahabat saya di luar sana, pada saat kita menjalani masa pensiun itu adalah menjalani karir kedua. Nah, berarti bukan hanya pensiun
tapi kita retire, hanya mengganti ban, hanya mengganti kendaraan kita untuk dapat melanjutkan kehidupan masa depan kita, tetap dengan bekerja dan berkarya sesuai dengan passion dan talenta kita masing-masing, gitu ya. Jadi tadi juga ada dari Pak sempat menyampaikan terima kasih kepada Pak Primadi yang sudah selalu mensupport Gritcell dengan memberikan Zoom CloudX-nya untuk kita laksanakan acara kita hari ini, terutama yang lebih banyak lagi adalah support ide-idenya ya Pak Lumumba ya. Ini luar biasa. Luar biasa Pak Hafid juga di ide-idenya bagaimana akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan, menyelenggarakan acara kita hari ini dengan segala keterbatasan, tapi kita tetap mencoba untuk tetap jalan dulu. Karena prinsipnya kita harus agile ya, kakak-kakak semuanya. Wes, boh piye carane, kita kerjakan saja. Nanti kalau ada kekurangan-kekurangan, kita akan perbaiki di acara-acara selanjutnya. Seperti itu. Kemudian untuk acara selanjutnya, kita akan masuk ke acara pemaparan materi oleh Pak Joko dan Bu Ade yang akan dipandu oleh seorang senior leader saya, kami semua senior leader kita semua. Beliau adalah Digital Transformation Leadership. Nah, ini juga nanti Pak Lumumba bisa jadi narasumber nih, nggak hanya moderator. Karena sudah pensiun tapi masih menjadi seorang Digital Transformation Leadership branding beliau. Ini keren banget. Kita nanti di waktu berapa nih Pak Lumumba bisa sharing-sharing lagi. Silakan Pak Lumumba, saya serahkan mic-nya kepada Pak Lumumba. Terima kasih Mbak Nuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Sangat senang bisa bertemu dengan di sini teman-teman dari Gritcell dan senior leader Telkomsel yang menjelang MPP. Yang saya lihat di sini teman-teman lama saya ada semua di sini tanpa menyebut satu persatu. Jadi pada kesempatan 1,5 jam ke depan hingga jam 12, kita akan sharing pengalaman bagaimana menjalankan bisnis. Dalam hal ini dua rekan kita, yakni pertama Pak Joko Setiapencoro berbicara tentang klinik, kemudian nanti selama kurang lebih 40 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan Bu Ade Srigantini berbicara hidroponik. Jadi sengaja kita pilih dua topik yang berbeda, yang satu berbasis full investment, yang satu berbasis dengan hobi. Jadi teman-teman sekalian nanti presentasi kita bagi dua, pertama dengan Pak Joko dulu, nanti 30 menit pertama adalah presentasi, 10 menit kemudian nanti kita akan ada tanya jawab. Jadi teman-teman sekalian nanti silakan diajukan di di meeting group chat kalau ada pertanyaannya, nanti kita pilihkan, atau kalau nggak ada nanti kita buka secara spontan langsung kalau ada pertanyaan. Demikian juga nanti di sesi kedua dengan Ibu Ade, kita akan buka juga kesempatan yang sama. Nah, jadi untuk bagian yang pertama ini kita berbicara tentang Pak Joko. Pak Joko ini pensiun tahun 2018, Pak. 18 ya? 18, Pak, iya. Ya, 2 tahun sudah beliau sudah pensiun. Tapi beliau ini jauh-jauh hari sudah membuat satu perencanaan pensiun yang cukup mantap menurut kami. Beliau membangun satu klinik Medika Keluarga Utama yang terletak di Sidoarjo. Jadi menurut hemat kami bahwa Pak Joko ini salah seorang pensiunan yang bisa dikatakan cukup dan akan berhasil. Karena dia membuat sesuatu dengan cukup terencana. Jadi pemilihan bisnisnya dilakukan secara smart, artinya dia memilih dari 3 opsi antara memilih kesehatan, kuliner, dan pendidikan, yang mana bisnisnya semua bisnis menguntungkan. Tapi dia lihat saya lakukan satu studi kelayakan, sehingga dia memutuskan masuk ke bidang medikal, yang mana kita tahu bahwa kesehatan diperlukan oleh semua anggota masyarakat. Nanti beliau akan cerita banyak bagaimana studi kelayakannya. Kemudian yang terpenting juga di sini Pak Joko bisa memilih partner yang tepat. Bagaimana memilih partner yang tepat? Pak Joko latar belakang seorang engineer, berhadapan dengan dokter dan para medis, yang notabene mereka yang mengetahui bisnisnya. Tapi Pak Joko bisa menemukan partner yang tepat sehingga bisnis ini berjalan. Yang ketiga, Pak Joko juga menerapkan ilmu-ilmu marketingnya. Jadi marketing ini merupakan analisa pasar, menentukan pricing, customer experience management, sehingga klinik ini menjadi buah bibir di daerah sekitar tempatnya klinik tersebut. Nah, itu dilakukan berdasarkan pengalaman dari Telkomsel. Ternyata walaupun dia bukan orang sales, tapi dia bisa menerapkan kaedah-kaedah yang dilakukan oleh Telkomsel. Yang keempat juga beliau
bekerja berbasis proses. Nah, jadi ilmu-ilmu di Telkomsel itu ternyata nggak ada yang hilang gitu kan. Nah, dan juga bagaimana operasionalnya, bagaimana kontrolnya dilakukan melalui POEK, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling, itu semua dijalankan oleh Pak Joko. Jadi, sebenarnya Pak Joko harus bisa bikin bisnis canvassing yang 9 kotak itu, apa yang dilakukan. Namun demikian, untuk mempercepat waktu dan lebih langsung ke sumbernya, apa yang dilakukan dan bagaimana kiat-kiat Pak Joko berhasil, kami persilakan waktu dan tempat kepada Brother Joko Setio Kuncoro. Waktu dan tempat buat Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Lumumba atas pembukaannya ini. Wah, saya jadi malu nih kayak ahli banget, padahal juga enggak. Ini kebetulan saja. Jadi sebenarnya saya memulai ini kebetulan bisnis ini. Ya, sebelumnya assalamualaikum dulu, selamat pagi teman-teman dan sahabat semua. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, meskipun dalam hal ini kita lagi pandemik ya. Jadi saya berharap semuanya juga melakukan hal yang sama. Protokol ini saya juga melakukan ini nih, karena saya di tempat umum ini, jadi mohon maaf ini saya pakai masker gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa berinteraksi dengan teman-teman semua. Kali ini saya diminta oleh Pak Sentot untuk sharing tentang pengalaman. Jadi bukan ahli-ahli banget gitu ya. Saya hanya melakukan berdasarkan apa yang pernah saya diskusikan juga dengan teman-teman. Oh, kalau membuat suatu bisnis seperti ini dan sebagainya. Ya paling tidak pengalaman di Telkomsel benar yang dibilang Pak Lumba itu mempengaruhi banget ya prosesnya dan sebagainya gitu ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya dengan baik, alhamdulillah gitu ya. Terima kasih juga kepada Pak Sentot, saya diberikan waktunya, kemudian Mbak Nuning, Mbak Dian yang mensupport saya untuk membuatkan presentasi gitu ya, membuatkan slide-slide-nya gitu ya. Tapi mungkin barangkali ya lebih baik sebelum saya melanjutkan, bagaimana kalau kita lihat cuplikan videonya? Monggo, Mbak Nuning, videonya. Silakan, bentar Pak. Terima kasih Bu Dian. Kita akan lihat video profil dari Klinik Medika. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, percayakan kesehatan Anda di Klinik Medika Keluarga Utama Sidoarjo. Klinik Medika Keluarga Utama Sidoarjo melayani Anda layaknya keluarga. Berobat tidak harus mahal di Klinik Medika Keluarga Utama Sidoarjo. Salam sehat. Ya, baik, itu sekilas gambaran tentang klinik yang saya dirikan ya. Jadi klinik ini saya dirikan di desa lah gitu ya, di tempat saya lahir gitu. Jadi sebenarnya MKU atau Medika Keluarga Utama ini dirintis sejak tahun 2009 ya. Insya Allah ya, sejak tahun 2009. Di mana saat itu sebenarnya kami hanya memanfaatkan aset yang sudah ada. Jadi
saya mencoba untuk melist aset-aset yang ada, kemudian kira-kira ini bisa dipakai untuk apa, legalitasnya kayak apa, nah, itu saya kumpulkan. Karena daripada menjadi sang kos ya, setiap tahun mesti bayar pajak, kadang-kadang kalau lupa itu listrik bisa dicabut gitu. Nah ini saya coba untuk melist waktu itu ya. Kemudian saya diskusikan dengan istri ya, terutama dengan keluarga, kira-kira ini kayak apa. Mau dijadikan bisnis apa, atau mau disewakan atau kayak apa. Nah, kemudian coba kita list juga legalitasnya. Oh ini belum menjadi sertifikat hak milik, contoh ya. Ya, kemudian kita ubah untuk menjadi hak milik supaya di kemudian hari itu menjadi aman. Kemudian pajak-pajak, kita coba cek dulu apakah pajak-pajak itu sudah terbayar dengan baik, ya, bukti-buktinya sudah ada, itu kita kumpulkan. Nah, setelah itu semua ada dan firm secara legal itu adalah aset atas nama kita. Nah, kita coba untuk memilih usaha. Pada saat itu yang kami pikirkan itu ada 3 jenis usaha ya, ada 3 jenis usaha yang kira-kira bisa kita lakukan. 1, kuliner, ya. Kedua, kesehatan, dan ketiga, pendidikan. Kenapa kami memilih 3 ini? Karena menurut kami ya monggo aja kalau ada teman-teman punya pendapat lain silahkan. Tapi ini adalah share ya, share dari experience kami, bahwasanya ya, share dari experience kami bahwasanya ketika itu insya Allah akan bisa menguntungkan gitu ya. Halo, kedengaran ya? Ya, lanjut. Kedengaran, Pak. Oke. Aman Pak Joko. Aman. Jelas Pak, Ya. jelas. Insya Allah bisa menguntungkan. Nah, alhamdulillah juga saat kami mau balik ke Jakarta, itu ternyata ada salah satu keluarga gitu datang, ya, salah satu keluarga datang untuk diskusi tentang lokasi dokter, karena beliau adalah seorang dokter. Jadi kira-kira bisa nggak itu dipakai sebagai dokter, ruang dokter atau kerja praktek dokter. Nah, ini alhamdulillah saya bilang, oh bisa saja, silakan aja dipakai, gitu ya. Sambil kita lihat kira-kira untuk ke depan perkembangannya kayak apa, gitu ya. Nah, ya, bentar. Ini kayaknya agak, ini apa ya? Ini Pak Sintot ya? Mohon maaf Pak. Halo, bisa ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan Pak Joko. Lanjut, Pak. Lanjut. Bagus, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Kelihatan dengan jelas. Oke. Nah, pada saat penentuan itu, ya kita diskusikan juga dengan istri saya, gitu ya. Kita diskusikan juga, kemudian ditentukan, oke, kalau memang itu menjadi keputusan kita bersama, ya silahkan itu ditentukan, gitu kan. Jadi dari aset yang sudah ada kita jadikan itu menjadi praktek dokter. Nah, itu salah satu alasan kenapa itu bukan kuliner dan bukan juga pendidikan apa yang sudah kita pilih dan tentukan bersama. Menurut saya kalau kuliner itu harus ada sesuatu yang menarik untuk pelanggan datang. Nah, entah itu lokasi wisata, atau itu wisata kuliner, atau apa. Kenapa saya tidak memilih kuliner? Itu salah satu alasannya. Kemudian, kenapa juga kita tidak memilih pendidikan yang sudah kita putuskan bersama? Gitu ya. Nah, ternyata kalau pendidikan itu menurut kami adalah lokasinya butuh yang lebih luas.
Nah, di samping satu tenaga pendidikannya, ya, kalau SD itu minimal itu ada berapa kelas, itu perlu lokasi yang lebih luas. Makanya kami memilihnya adalah kesehatan, karena kebetulan juga ada yang datang dan meminta lokasi untuk di-share. Nah, sebelum kami pulang, kami lakukan seperti survei secara visual gitu ya. Karena sudah ditentukan itu kesehatan, ya. Kita coba untuk melihat bagaimana praktek dokter bersama, bagaimana klinik, ya, bagaimana rumah sakit. Ini kita melihatnya secara visual doang. Jadi kita datang, kita lihat lapangan, kemudian kita lihat supportingnya. Supporting itu termasuk juga kami melihat, oh ini kemiringan kemiringan dari jalan kalau kita bawa pasien, ya. Kalau kita bawa pasien kan pakai kursi roda ya. Nah, kursi roda itu seberapa berat itu juga kita lihat. Nah, sampai sedemikian jauh itu saya melakukan itu semua, ya. Baru setelah semua fix, oh begini, kita coba diskusi dengan desainer ya. Diskusi dengan desainer. Kalau seperti ini kira-kira apa? Arsitek lah gitu ya, istilahnya arsitek. Nah, selanjutnya pada itu kami balik ya. Kami balik ke Jakarta. Dan di Jakarta juga kami kami diskusikan juga dengan istri, diskusi lebih lanjut. Jadi istilahnya ini kita sudah tentukan membuat suatu klinik, artinya kita harus firm, mulai dari sisi finansial, mulai dari sisi investasinya, mulai dari sisi SDM-nya dan sebagainya, ya. Itu kita coba untuk lakukan. Nah, pada saat kita sudah putuskan itu ya, firm kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Salah satunya adalah kita coba untuk kelayakan. Jadi uji kelayakan lah, studi kelayakan. Kira-kira kayak apa, ya? Bagaimana yang sebenarnya? Nah, itu kita lakukan juga. Nah, jadi mulai dari konsep, ya, kita sebenarnya itu mau membuat klinik itu klinik utama atau pratama, ya, klinik utama atau pratama. Nah, karena tenaga saat itu untuk spesialis kita belum punya, ya. Syarat-syarat dari klinik utama itu adalah tenaga spesialis dan pengelolanya juga harus tenaga spesialis. Nah, itu kita belum punya, sehingga kita putuskan adalah klinik pratama dengan rawat inap 24 jam. Nah, kita coba lakukan itu. Nah, kemudian setelah itu kita juga melakukan riset kecil-kecilan ya. Termasuk terhadap segmen atau sasaran yang kita akan sasar, adalah menjadikan pelanggan kita, gitu ya. Itu saya hanya sekitar klinik ya, kurang lebih 2-3 kilo saja dari radius klinik ya, 2-3 kilo saja. Itu coba saya lakukan kuesioner ya, kuesioner. Jadi kuesioner kita sebar ke areal-areal itu kurang lebih ada 1000-an ya, kurang lebih ada 1000-an, dan itu ada sekitar 5 desa ya. Ada sekitar 5 desa yang kita sebar dengan dengan kuesioner. Kuesioner itu saya
kebetulan desain sendiri. Jadi karena saya setelah diskusi itu dengan calon pengelola atau pengelola sekarang itu saya perlu dukungan dari publik, dari masyarakat setempat. Apakah memang perlu dibuat klinik? Nah, itu kita desain di dalam kuesioner. Kemudian yang kedua, kira-kira gambaran klinik yang diharapkan itu kayak apa? Ya, entah itu kenyamanannya, ya, entah itu fasilitasnya, entah itu apa namanya, mungkin mereka perlu semacam dukungan dari perawat yang model apakah dengan bidannya. Nah, itu kita tanyakan ke semua. Kemudian dari hasil kita survei visual dan tanya-tanya ke klinik-klinik ya dari sekitar situ kan ada klinik, ada rumah sakit dan sebagainya. Itu tarifnya berapa? Nah, itu kita tanya. Ya, tarifnya berapa? Kemudian apa namanya? Layanan yang diberikan dengan tarif seperti itu tuh apa saja gitu. Itu kita rangkum semua. Sehingga pada saat kita menentukan tarif nanti itu akan berguna banget. Kemudian syarat dan legalitas klinik. Nah, itu syarat dan legalitas klinik itu kita perlu lakukan juga. Jadi syarat dan legalitas klinik itu apa saja? Ya, tadi kalau yang utama itu mesti harus ada dokter spesialis, pengelolanya mesti ada dokter spesialis, gitu ya. Dan apa namanya? Itu berbeda, amat sangat berbeda dengan klinik Pratama, gitu ya. Nah, termasuk juga kayak macam fasilitas-fasilitas penunjang, seperti halnya pembuangan limbah. Ya. Pembuangan limbah itu ada limbah medis sama non medis. Nah, itu ternyata aturan dan syarat-syaratnya itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Kebetulan saya sudah membuat pada saat itu ya, sudah membuat pembuangan medis cair. Ya. Ternyata setelah dicek sama apa namanya sama tim dinas kesehatan itu nggak cocok, artinya berbeda. Itulah yang apa namanya yang mesti jauh-jauh hari kita itu harus diskusi, harus konsultasi dengan dinas kesehatan setempat karena ternyata berbeda antara aturan dan syarat dari satu tempat atau satu daerah ke daerah yang lain. Itu berbeda. Nah, ini sebaiknya dilakukan sebelum dieksekusi. Jadi saya itu kesalahannya adalah sok tahu. Oh, saya sudah diskusi dengan ahli yang biasa mengaudit limbah, itu yang biasa membuat pembuangan air limbah gitu ya, tanpa diskusi dengan dinas kesehatan. Ternyata pada saat disurvei dengan dinas kesehatan setempat itu nggak bisa dilakukan, dan itu adalah uang yang terbuang karena itu menyangkut dengan perizinan. Itu yang mesti dilakukan oleh kita sebelum kita mengeksekusi. Pak Joko? Pak Joko? Kok hilang di saya? Halo Pak Joko. Halo ya. Ya, lanjut. Putus tadi Pak. Tadi terputus, Mas.
Pak Joko ada di Surabaya nih soalnya. Pak Halo, Joko. Pak Joko. Yang Di- apa namanya? Pasien ya? Yang Masuk itu biasa kan yang pakai kecil. HP itu. Pak Joko ada pasiennya. Bilang masuk, Pak. Bu Joko, Ada Bu ya? Joko. Pak Joko tadi Halo. dari tadi Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. tadi kita terputus, Pak. Ya. Halo, ya? Ya, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Kedengaran. Oke. Nah, akhirnya kita putuskan bahwasanya oke kita coba bangun dengan total ya, artinya bertahap pun itu kita bangun dengan fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan dulu, fasilitas-fasilitas utama yang kita bangun. Sekitar kurang lebih kalau dihitung dari desain awal itu 80-85% lah ya, seperti itu. Seperti halnya satu, kita bangun UGD-nya, ruang UGD, kemudian ruang yang paling penting aja, ruang UGD, ruang periksa pasien, kemudian poligigi. Poligigi ini ternyata juga sebaiknya dilakukan di awal, karena itu ditanya juga oleh Dinas Kesehatan pada saat kita proses perizinan operasional. Nah, kemudian karena kita 24 jam itu kita rawat inap, itu kita buat ya, kamar rawat inap. Itu ada 2 kamar rawat inap VIP, kemudian 2 kamar kelas 1, dan 3 kamar kelas 2. Totalnya 10 bed, karena yang kelas 1 saya buat untuk 1 kamar 1 bed. Ya. Kemudian ruang pendaftaran. Nah, itu penting juga, ruang tunggu, kemudian fasilitas kayak kamar mandi ya, kamar mandi, kamar kecil dan sebagainya. Itu fasilitas umum. Nah, karena proses perizinan ini agak lama dan bangunan itu sudah jadi, dokter-dokternya juga sudah ada, perawat dan ininya juga sudah ada, sudah siap. Jadi saya sebenarnya beroperasi itu memakai dokter bersama. Dokter bersama. Nah, jadi dokter bersama, kemudian dari dokter bersama itu alhamdulillah kita bisa melakukan evaluasi dan produk layanan yang kita berikan. Apakah sesuai dengan apa yang kita sudah canangkan, gitu ya. Jadi pelayanan basic, ya pelayanan basic itu kita berikan di situ, yang nantinya akan berkembang. Kemudian dari pasien-pasien itu kita coba juga untuk tanya kira-kira layanan yang kita berikan, kemudian dokternya itu sudah kayak apa dan sebagainya. Apakah pelayanannya itu berbelit gitu ya saat pendaftaran, apakah dokternya terlalu lambat dalam menangani, ya, apakah harganya juga terlalu tinggi, ya, itu kita tanyakan ke pasien. Nah, pada saat klinik itu nanti operasional sudah jadi, itu akan berguna banget. Nah, kemudian brand atau identitas ya, identitas susah. Saya di sini menganggap brand itu apa ya? Identitas susah karena PT-nya ini sebenarnya berbeda dengan usaha yang dijalankan, namanya berbeda. PT-nya tersendiri, kemudian usahanya namanya juga sendiri, sehingga brand ini bagi saya penting untuk disampaikan. Nah, pada saat dokter bersama kemarin itu kita sampaikan juga, artinya mungkin ya lewat promosi dari mulut ke mulut ya, dari para karyawan aja, jadi dokter-dokter, kemudian perawat, cleaning service bahkan gitu ya, itu berusaha untuk memberikan informasi kepada tetangga-tetangganya, sekelilingnya. Saya pikir itu yang paling murah gitu ya. Bahwasanya nanti di daerah ini, di lokasi ini, itu ada klinik yang namanya Medika Keluarga Utama. Kemudian slogan yang saya sampaikan itu sederhana banget. Jadi
slogan itu cuman berobat itu tidak mahal. Cuman gitu. Jadi berobat itu tidak mahal. Kemudian ada beberapa hal yang kita sampaikan juga, termasuk kayak layanannya, produk-produknya apa saja, ada poligigi, ada itu kita sampaikan. Nah, dalam menentukan logo itu menurut saya itu apa ya, susah-susah gampang atau gampang-gampang susah gitu ya. Jadi Pak satu, Joko, tinggal 5 menit ya, Pak Joko. 5 menit lagi apa? ya? 5 menit lagi. Ya Pak, iya Pak. Ya. Ya, susah-susah gampang dan sebagainya. Itu saya jadikan logo itu jadi seperti itu, warnanya merah dan hijau, yang artinya Klinik Medika Keluarga Utama itu membantu keluarga untuk sehat dan bahagia. Jadi warna hijau adalah ini kan warna apa, sehat gitu, dan warna merah itu bahagia. Itu ya. Itu ini saya. Kemudian dari itu yang paling penting sebenarnya antara promosi dan kenyataan, ya, fakta produk dan layanan itu penting banget, ya. Itu harus kita kita selalu kita tanya, ya, termasuk ke pasien-pasien, apakah cocok apa yang dipromosikan itu dengan layanan yang diberikan oleh dokter, oleh perawat dan sebagainya, mulai dari pasien itu datang sampai pasien itu pulang. Ya, kemudian obat-obatnya juga demikian. Obat-obatnya itu yang kita pakai itu bukan obat-obat generik, tapi obat-obat yang paten, istilahnya obat-obat yang benar gitu ya. Meskipun secara harga kami itu alhamdulillah masih bisa di bawah klinik yang lain dan pelayanannya relatif lebih bagus. Gitu ya. Kemudian evaluasi dan pengembangan. Dalam evaluasi dan pengembangan dari masukan-masukan pasien-pasien yang sudah ada, dari pertanyaan-pertanyaan pasien, dari dari dokter-dokter yang beroperasi atau ini di tempat lain, itu selalu ditanya juga, Dok, apakah di klinik yang sana ada layanan ini, layanan itu, harganya berapa? Nah, itu mereka juga menyampaikan. Nah, dari salah satu itu kita kembangkan juga sekarang adalah menerima melahirkan, tapi melahirkan normal, ya, melahirkan normal. Kemudian juga ada fasilitas USG, ya, ada laboratorium. Juga kita kembangkan, kita perlebar yang saya bilang tadi, sisanya itu apotek. Nah, kita coba untuk membuat apotek di situ. Sehingga pada saat pasien datang tidak perlu lagi ke apotek yang lain, jadi bisa dilayani di apotek setempat. Itu mungkin Pak Lomba. Mohon maaf ini agak terburu-buru. Enggak, terus lagi Pak. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ada 2 menit lagi ya Pak? Ya. Ya. Jadi saran saya untuk apotek itu juga dilakukan sejak awal. Karena pada proses perizinan itu ditanya, Anda punya apoteker enggak? Nah, sehingga saya buru-buru untuk mencari apoteker. Nah, sebaiknya kalau kita bisa memperoleh itu sejak awal, itu akan lebih baik. Itu mungkin tambahnya Pak Lumba. Oke. Sekian, terima kasih. Yeah. Ya. Terima kasih Pak Joko. Jadi pemaparan cukup lengkap dan komprehensif. Dan juga teman-teman ada 4 orang yang bertanya nih. Kayaknya semua tertarik mau bikin klinik Pak Joko nih. Pengen belajar dari Pak Joko nih. Jadi pertama ada Pak Agus Setiabudi bertanya tentang bisnis model. Pak Agus Budianta berbicara tentang badan usaha dan berapa lama cash flow negatif. Pak Primadi bertanya tentang gaji dokter dan jumlah karyawan. Pak Unggul berbicara tentang dokter bersama itu apa dan pembuatan limbah bagaimana. Jadi mungkin kita coba serahkan dulu pertama langsung supaya kita lebih dekat suaranya dengar ke Pak Agus Setiabudi. Silakan Pak Agus Setiabudi bertanya. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini menarik sekali Pak Agus, prosesnya. Ya, aduh, selamat siang dulu Pak Agus, sehat-sehat, alhamdulillah. Maaf nih pakai masker nih Pak Agus, waduh. Ya, jadi ini hitungan bisnisnya apakah tadi ada PT tersendiri?
apakah tadi tiap-tiap yang punya peran di situ share berdasarkan kayak ininya lah, sahamnya lah gitu ya. Ya. Di dokter yang mengelola, pamannya 40% saham, karena semua aset dan biaya itu Pak Joko jadi 60% gitu ya. Nanti kalau ada dokter masuk, apakah dokter spesial itu dikasih saham atau dia harus beli saham dulu biar lebih nggak gampang terbang lah si dokter spesialisnya itu ya. Nah, pembagiannya apakah tiap bulan untuk kayak dividennya lah atau apa ya untuk gaji ke dokter-dokternya yang kerja di situ atau bertransaksi, itu gimana kira-kira Pak Joko? Terima kasih Pak Joko. Iya, sama-sama Pak. Ya siap. Jadi begini Pak Agus, kebetulan untuk investasi ini seperti yang saya bilang tadi, ya kita lakukan sendiri, artinya saya berinvestasi dengan modal sendiri ya, dengan modal pribadi. Kemudian untuk karena ya saya bilang tadi klinik ini nggak begitu besar. Tapi saya pikir cukuplah untuk dipakai sebagai klinik pertama. Oke, cukup. Saya sudah saya jelaskan ada 10 bed ya, total 10 bed. Jadi nggak gede-gede amat. Kemudian untuk masalah pembagian saham ya. Untuk pengelola memang benar saya kasih, gitu, pengelola saya kasih. Pengelolanya saya kasih 20%. Ya, saya kasih 20% itu dibagi dengan 2. Karena pengelolanya sini yang saya ini kan cuma 2 ya. Pengelolanya saya kasih 20%. 80% saya sendiri. Untuk pembagian keuntungan atau dividen itu saya lakukan tiap tahun, Pak. Tiap tahun ya. Tiap tahun. Tiap tahun itu yang saya bagi cuma 30 selama ini saya bagi cuma 30%. Jadi yang 70% disimpan. Ada sekali 2 kali itu 40% yang saya bagi. Jadi sisanya itu disimpan. Disimpan untuk pengembangan yang saya bilang tadi. Jadi kalau perlu kayak memperbesar klinik ya untuk apotek tadi ya. Itu pakai itu. Gitu. Saya nggak mengeluarkan modal. Selama ini saya untuk pengembangan nggak mengeluarkan modal apa-apa lagi, gitu ya. Kemudian di belakang itu saya buat untuk menampung pakaian kotor gitu ya. Artinya dari rawat inap kan itu, nah saya taruh di situ. Itu saya lebarin itu dari situ juga saya nggak nambah apa-apa lagi, gitu. Kemudian untuk gaji ya. Fee dokter tadi, fee dokter. Ya untuk fee dokter itu saya nggak tahu apakah di tempat lain juga sama atau kayak apa. Tapi di tempat saya itu saya lakukan satu ada bulanan, gaji bulanan gitu ya. Kemudian yang kedua ada semacam uang duduk, istilah gitu Pak. Ada uang duduk. Ya datang itu sudah dikasih berapa gitu. Ada nggak ada pasien. Tapi kalau nggak datang nggak dikasih gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu persentase dari pasien. Jadi ada pasien datang, kalau 5 ya per orangnya itu berapa? Itu apa di-share juga ke mereka. Nah, sekian persen untuk kita. Jadi semua yang praktek bersama tadi dokter klinik juga gitu Pak ya? Kalau untuk yang praktek bersama ya akhirnya menjadi dokter klinik. Awalnya karena perizinan itu belum keluar gitu ya. Jadi kita lakukan dokter bersama gitu istilahnya Pak. Setelah perizinan keluar baru kita lakukan dan kita namakan itu klinik gitu Pak. Oke. Untuk klinik tadi untuk apoteknya tadi bersamaan keluarnya atau sendiri-sendiri ngurusnya Pak? Izin apotek. Bareng Pak. Ternyata saya bilang tadi. Ternyata pada saat ngurus perizinan operasional itu ditanya juga. Makanya saya bilang tapi waktu itu saya belum siap. Gitu Pak, belum siap. Nah, sehingga pada saat itu ditanya, baru kami mencari seorang apoteker. Jadi agak ini juga ya. Jadi makanya lebih baik itu di awal itu sudah dipersiapkan untuk rekrutmen apoteker gitu Pak. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Lumumba. Luar biasa Pak Joko. Sehat-sehat selalu Pak Joko. Terima kasih sekali. Siap. Pak Agus Setiabudi. Nah, yang kedua kami beri kesempatan pada Agus Budianta. Monggo Pak Agus.
Siap, Pak Lum. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat siang, salam sehat semuanya. Amin, salam sehat. Sangat senang bertemu virtual dengan Bapak Ibu semua sealumni. Terutama Pak Joko ini kelihatannya setelah bangun klinik tambah sehat. Amin. Alhamdulillah. Ya Pak, disuntik terus. Vaksin terus. Vaksin terus. Baik Pak, mau nanya aja Pak Joko ini tadi udah disampaikan sangat bagus sekali, sangat runtut, komprehensif. Cuman saya pengen menggelitik aja ini, pengen tahu sesuai dengan yang saya tanyakan. Pada saat setup bisnis ini Pak Joko langsung tadi menyampaikan ada modal sendiri, udah pasti lah ya. Nah, apakah langsung dipisahkan bentuk PT misalkan gitu ya, sehingga modal sendirinya disetor sebagai modal PT itu misalkan gitu ya. Terus kemudian udah dihitung lah tadi persiapan segala macamnya tentunya sebesar modal itu sebagai modal sendiri. Apakah tidak pinjam ke bank segala macam atas nama PT itu misalkan gitu kan ya Pak Joko. Ya. Terus kemudian untuk starting awalnya juga kan tentunya perlu cash flow segala macam. Terus kemudian juga tadi sempat disinggung Pak Lumum juga dan pertanyaan Pak Agus Setiabudi juga. Ini kan tadi ceritanya langsung ini gitu ya, sukses gitu ya. Apa ada challenge misalkan cash flow-nya berapa lama sempat negatif kan begitu buka apakah juga langsung banyak pelanggan datang, pasien datang gitu ya sehingga performance-nya itu naik turunnya seperti apa Pak Joko hingga saat ini misalkan gitu ya. Berapa lesson-nya berapa lama ini turun dulu nggak ada pasien terus kemudian target lagi yang kayak gitunya seperti apa Pak Joko? Enggak, jadi gini Pak, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya antara nama usaha, brand usaha ini dengan PT berbeda. Jadi saya buat PT itu biasa kalau kita buat PT itu kan umum Pak ya, Palu Gada, orang bilang seperti itu ya Palu Gada, gitu saya buat ya Palu Gada. Intinya ada 3 hal tadi Pak. Ada kuliner, ada pendidikan, ada kesehatan. Intinya itu ada di dalam PT itu. Kemudian pada saat kita putuskan untuk membuat klinik, kita pakai investasinya adalah investasi sendiri, ya modal sendiri, modal tanpa melibatkan perbankan. Nah, saya nggak. Karena kan pada dasarnya sebetulnya kan ini adalah pemanfaatan aset Pak. Jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, saya punya aset yang nganggur, istilahnya apa dibilang sangkos atau apalah, saya nggak kurang paham gitu ya. Nah itu kira-kira mau dijadikan apa? Nah kebetulan tadi kan saya bilang bahwasanya ada saudara yang dokter gitu datang dan mencari lokasi untuk praktek dokter gitu kan. Nah saya bilang, loh kenapa nggak dia aja? Ya sudah lakukan aja. Yang penting ada yang merawat nih tempat saya, gitu kan? Lakukan. Sambil berjalan saya lihat. Nah pada saat saya kembali datang, ya pada saat saya kembali datang ke sana, itu ternyata pasiennya banyak. Ya, pasiennya banyak, kemudian apa ya istilahnya ngantri ya. Kalau ngantri orang sakit kan kasihan juga sebetulnya kan ya. Nah dari situ saya punya pikiran kenapa nggak digedein aja. Ya, kenapa nggak digedein? Ya sudahlah, kalau begitu kita gedein aja. Tapi ada syarat dari salah satu ini dari istri saya, Bo ya kalau kamu berbisnis itu jangan 100% bisnis. Kamu lihat masyarakat itu kalau kamu bisa menolong di di masyarakat setempat itu akan lebih baik. Ya begitu akhirnya ya kita jadikan itu bahwasanya berobat itu tidak mahal gitu. Nah, itu apa salah satunya. Perkara perkembangannya iya, Pak. Jadi pada saat awal antara praktek dokter dengan klinik berbeda. Ya. Klinik orang mau datang itu agak sungkan. Pertama tentang melihat biayanya. Ya. Melihat biayanya mungkin ini akan lebih mahal daripada praktek dokter yang kemarin gitu ya. Nah, itu saya sempat nomboi lah istilahnya, nomboi operasional itu kurang lebih 7-8 bulan, Pak. Ya kan dokter, perawat dan sebagainya kan mesti saya bayar. Ya, jadi karena nggak nutut ya tak tomboi gitu. Tapi saya selalu melihat nomboknya ini bertambah besar atau mengecil. Ya, itu akhirnya pada saat kurang lebih itu 8 bulan itu jadi par, Pak. Par, artinya antara operasional dengan apa yang saya keluarkan untuk mereka itu par, sudah par, artinya positif ini. Ya dari situ saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan
sampai kurang lebih 1,5 tahun ya, 1,5 tahun ya, kurang lebih situ, itu par. Kemudian naik, Pak. Naik, ada sedikit cuannya lah istilahnya gitu lah, istilahnya. Nah, ini berarti benar. Positif lah, positif. Benar. Nah, mulai positif. Dan sampai sekarang positif terus. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup bagus ya? Dan cukup. Terima kasih. Kalau perkara pelanggan total yang sekarang sudah tercatat itu kurang lebih ya, saya nggak tahu pastinya. Terakhir kemarin itu mereka bicara ke saya kurang lebih di angka 30-an lah, Pak. 30-an ribu. 30.000. Ya, 30-an luar ribu, biasa. Pak. Luar biasa, tepuk tangan kita. Yang pernah datang ya, Pak. Ya. Pelajarannya bagus sekali Pak Lum. Ini tadi saya tangkap pertama ada saudara tadi yang datang itu sebagai pintu masuknya, terus kemudian nggak kalah pentingnya juga Pak Joko dan istri tadi ada misi sosial harga murah tadi luar biasa. Mudah-mudahan lanjut dan barokah Pak Joko. Barokah, amin. Jadi amin. migrasi ya, Pak Agus Budianta, migrasi ya, jadi dari praktek dokter ke klinik ya. Jadi ada nilai positif ya. Jadi ada nilai positif buat pemilik lahan. Jadi ada migrasi transformasi dari praktek dokter. Jadi sebagai uji kelayakannya di praktek dokter, realisasinya dalam bentuk klinik ya. Jadi itu ada pra kliniknya Pak ya. Jadi ada pra. Teman-teman nanti ini moderator dulu yang ambil alih, nanti waktu kita terbatas. Ini sangat menarik. Jadi teman-teman kita ada 89 lebih yang hadir, tapi sebagian besar datang terlambat. Jadi teman-teman nanti kita akan membuat ini dalam bentuk YouTube supaya nanti bisa diulang, dan kalau memang selesai acara ini kita mau bincang-bincang lagi dengan Pak Joko, kita bisa lanjutkan ya. Waktu mungkin ada cukup nanti Bu Nuning ya. Nah, jadi yang ketiga sebelum udah lewat sebenarnya ini. Pertanyaan ketiga dari Pak Primadi. Monggo Pak Prim. Terima kasih Pak Joko. Sebetulnya udah terjawab nih dari dua pertanyaan 2 Agus tadi, Pak ASP sama Pak Agus Budianta. Terima kasih Pak Joko. Lanjut Pak Lumumba. Oke, lanjut. Kemudian setelah lagi Pak Unggul. Monggo Pak Unggul. Ya, Assalamualaikum. Semangat pagi Bapak-Bapak, Ibu. Semoga senantiasa sehat semua ya. Saya terus terang tertarik sekali nih Pak Joko, cuma mungkin tadi yang kesalahan awal itu kayaknya memang supaya nggak terulang di kita juga, itu proses limbah itu sebetulnya seperti apa sih spesifiknya gitu? Apakah memang limbah itu memang harus dimusnahkan di tempat atau bagaimana sebetulnya? Karena kalau kita misalnya sudah punya properti, kalau misalnya nggak nyambung sama kondisi itu kan nggak memungkinkan untuk dijadikan itu. Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin mengenai. Jadi gini Pak. Jadi limbah itu kan ada limbah medis, ada non medis, kemudian ada limbah cair ya. Kemudian kalau yang non medis nggak ada masalah, ya non medis nggak ada masalah. Kita ini kan seperti biasa. Kemudian kalau limbah medis yang padat itu ada aturannya Pak, ada aturannya. Jadi setiap kali selesai dari praktek apa segala macam harus dikumpulin, ya harus dikumpulin, ditaruh di di krep gitu ya, plastik yang bagus, kemudian dikasih label. Bahasanya itu ada limbah medis dan nggak boleh di ini gitu ya. Dan penyimpanan itu juga harus dibuatin. Nah itu salah satunya kemarin yang saya buat setelah bangunan selesai. Ya setelah bangunan selesai. Makanya saya bilang, oh ini berarti kita baru membangun 85%. Salah satunya ruangan itu Pak. Ruangan itu harus ada. Jadi limbah medis padat itu setelah kita bungkus, kita buntel, kita cencang, kita kasih label. Itu ditaruh di ruangan itu dan kita gembok. Itu nggak boleh dibuka. Itu syaratnya seperti itu. Kita gembok, kemudian harus dimusnahkan. Nah, pada saat pemusnahan itu kalau kita nggak punya alat inseminator sendiri, ya itu kita berikan ke orang Pak. Jadi ada orang ngambil khusus, gitu ya. Nanti dibakar, ya, dimusnahkan di tempat lain. Itu Pak. Ya Pak, makasih Pak. Ya Pak. Nah, kalau tadi yang limbah cair. Kalau yang tadi yang limbah cair, itu kesalahan saya adalah saya nggak nanya ke Dinkes tempat modelnya kayak apa sih, ya modelnya kayak apa enggak. Saya hanya nanya kepada yang saya anggap sudah ahli, artinya orang yang biasa melakukan AMDAL, ya, kemudian melakukan proses limbah cair. Saya tanya ke dia, sama bisa nggak mendesain? Oh bisa, ya sudah, saya buatin. Udah dibuatin Pak, udah jadi. Tapi pada saat proses perizinan itu mereka nanya, mana penjernihan atau proses pembuangan limbah cairnya?
oh ini, ya saya pede dong gitu kan, karena sudah nanya ke ini itu. Oh ini nggak cocok, aturannya bukan begini. Bongkar Pak, dan itu nggak murah. Nah, itu kesalahan. Jadi saya harapkan teman-teman kalau kalau memulai usaha ini lebih baik sejak awal itu diskusi atau konsultasi dengan dinas kesehatan setempat. Itu Pak, mungkin Pak. Space-nya berapa Pak kira-kira itu? Pak, bisa Space-nya. nanti Pak Unggul jangan Ya, terlalu kalau- nanti waktu kita habis nih. Jadi pertanyaan terakhir Pak Joko dari Pak Tani aku bacakan langsung. Tantangan yang paling dirasakan dalam menjalankan klinik medika. 1 menit Pak Joko. Gimana Pak? Tantangan yang paling dirasakan dalam menjalankan klinik medika ini apa? Oh ya, ya tantangannya menurut saya adalah ini Pak, membuat atau merealisasikan perizinan. Oke. Itu saya bukan ordo bulan Pak, tahun Pak. Oh. Itu kurang lebih 3 tahun Pak. Jadi praktek dokter bersama itu 3 tahun. Itu. Jadi makanya sejak awal supaya ini lebih singkat, maksudnya teman-teman itu bisa konsultasi langsung dengan dinas kesehatan. Kayak apa sih ininya, kayak apa sih itu kalau bisa intens lah ya gitu supaya tidak ada yang terlewat dan benar gitu loh menurut aturan dan syarat-syarat dari dinas kesehatan setempat. Itu berbeda Pak, seperti yang saya bilang tadi itu berbeda dengan persyaratan atau dinas kesehatan yang tempat lain, daerah lain gitu. Oke, Pak Joko, cukup saya kira. Jadi kita senang sekali dengan pemaparan dari Pak Joko. Nanti di akhir acara saya bikin summary-nya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Joko Setio Kuncoro yang sudah memberikan pengalamannya membangun klinik di Sidoarjo ini. Kita ucapkan terima kasih dan kita aplaus buat Pak Joko. Nah, makasih. ya, selanjutnya kita